Halo semua, nama saya Juli Bima Ardika dari Universitas Pamulang dengan NIM 171011450202. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi belanja yang saya buat sebagai tugas UTS saya dalam pelajaran Mobile Programming. Dalam aplikasi yang saya buat, saya mendesain dengan beberapa text view. Di antaranya ada dua text view nama barang, ada dua text view harga barang, ada dua text view juga jumlah barang, dua text view uang bayar, dan dua text view diskon. Selain itu, saya juga menambahkan text view total kembalian. Dan saya juga menambahkan beberapa text view dengan ID. Di antaranya, ada text view dengan ID Juli Bima cetak barang, cetak nama barang maksud saya. Terus ada text view dengan ID Juli Bima cetak harga barang. Ada juga text view dengan ID Juli Bima cetak jumlah barang. Di sini juga ada text view dengan ID Juli Bima cetak uang bayar. Di sini juga ada Juli Bima Ardika cetak diskon, dan di sini text view dengan ID Juli Bima Ardika cetak total. Saya juga menambahkan satu lagi untuk notifikasi yang saya beri ID Juli Bima Ardika notifikasi. Selain text view, saya juga menambahkan beberapa plain text. Plain text tersebut kita beri ID Juli Bima Ardika nama barang, dan ini Juli Bima Ardika harga barang, dan ini Juli Bima Ardika jumlah barang, dan ini Juli Bima Ardika uang bayar. Dan yang terakhir, ada Juli Bima Ardika diskon. Di mana plain text ini kita beri hint. Hint tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Yang ini saya berikan hint masukkan nama barang. Yang kedua saya berikan hint masukkan harga barang. Yang ketiga masukkan jumlah barang. Yang keempat masukkan uang bayar. Dan yang kelima diskon. Setelah itu saya juga menambahkan 3 buttons. 3 button tersebut diantaranya yaitu button hitung, button menghitung baru, dan button keluar aplikasi. Di button hitung, saya juga menambahkan script. Di mana script di button hitung ini saya menambahkan hanya Android one click process. Dan di button menghitung baru, saya menambahkan Android one click hitung baru. Dan yang terakhir di button ketiga, yaitu di button keluar aplikasi, saya menambahkan Android one click keluar. Setelah teman-teman mendesain pada activity main XML ini, setelah dianggap selesai, kita akan pindah ke main activity.java, di mana saya akan mempresentasikan activity main Java ini. Yang pertama, kita mendeklarasikan variabel, di mana tadi kita ada text view ya. Di sini saya menggunakan text view. Text view ini saya deklarasikan ada nama barang, harga barang, jumlah barang, uang bayar, diskon, cetak nama barang, cetak harga barang, cetak jumlah barang, cetak uang bayar, cetak diskon, cetak total, dan notifikasi. Saya menggunakan private double hasil sementara sama dengan 0, private double hasil sementara 2 sama dengan 0, private double hasil diskon sama dengan 0, dan private double hasil akhir sama dengan 0. Di mana private double ini berfungsi untuk proses menampung nanti yang akan kita buat di bawahnya.
Dan ini private string 1 sampai 5 ini untuk mencetak untuk maksud saya untuk mengecek apakah nanti salah satu ini plain text ini ada yang kosong, maka menggunakan private string ini. Yang kedua, di sini saya deklarasikan variabel mana yang akan diwakili. Maksudnya itu nama barang ini yang kita buat di sini itu akan mewakili ID barang Juli Bima Ardika, nama barang. Begitu seterusnya, harga barang akan mewakili ID yang ID yang tertulis Juli Bima Ardika, harga barang dan jumlah barang juga akan mewakili ID Juli Bima Ardika, jumlah barang, uang bayar akan mewakili ID Juli Bima Ardika, uang bayar, dan seterusnya sampai notifikasi ini. Setelah itu saya ke tombol proses ya. Di tombol proses ini yang tadi kita tulis di dalam script ini, di bagian hitung, nah, Android one click process. Nah, ini itu biar untuk bisa dikliknya, kita menulisnya di main_activity.java. Untuk menyimpan karakter, saya menggunakan tipe string ya, di mana tipe string ini ada kata nama barang, itu mewakili nama barang. Nama barang tadi kan mewakilkan ID yang ini, ID Juli Bimardika nama barang. Nah, ini saya menggunakan deklarasi ini agar nanti prosesnya tidak menulis ID lagi. Seperti itu. Terus itu akan cetak nama barang. Jika kita menuliskan string kata nama barang di sini, kita mengisi nama barangnya, misalkan nama barang itu terserah teman-teman gitu kan, maka nanti akan mencetak di cetak nama barang yang terwakilkan ID-nya ini, Juli Mardika cetak nama barang. Nah, maka akan menampilkan kata nama barang. Nah, kata nama barang ini yang tadi diisi oleh nama barang. Begitu seterusnya. Ada kata harga barang yang diwakilkan oleh harga barang. Setelah itu dicetak di cetak harga barang dan akan mencetak kata harga barang. Begitu seterusnya. Nah, sampai sini kita akan menjelaskan ini cek 1, cek 2, cek 3, cek 4 dan cek 5. Di mana ini nah ini dari sini ya. Private string cek 1 jika kosong, jika kosong, jika kosong. Nah, ini tuh cek 1 itu untuk mengecek nama barang. Jika nama barangnya itu ada yang kosong gitu. Dan cek 2 mengecek harga barang. Cek 3 mengecek jumlah barang. Cek 4 sama dengan itu uang bayar. Dan cek 5 sama dengan diskon. Di mana jika cek 1 equals ignore case ini artinya kosong ya. Jika diisi kosong. Di sini kan saya menggunakan ini kosong. Jika cek 1, cek 2, cek 3, cek 4 kosong atau tidak ada isinya, misalkan kita menulis di sini ini tidak ada isinya, ini tidak ada isinya, ini tidak ada isinya, ini tidak ada isinya, atau salah satu ini kita ngisi tidak ada isinya, maka dia akan menampilkan notifikasi, di mana notifikasi tersebut akan mencetak kolom tidak boleh ada yang kosong. Begitu juga cetak nama barang, tidak ada cetak harga barang, cetak jumlah barang, cetak uang bayar, cetak diskon, cetak total, itu akan mencetak tidak ada. Karena tidak ada yang diproses. Jika cek 5 ini kosong, cek 5 itu bagian diskon ya. Bagian diskon ini kosong, berarti jika bagian diskon ini kosong, berarti diskonnya itu dicetak 0. Nah, maka nanti di sini nih akan tampil 0. Nah, setelah itu kalau kita beli gitu nggak dapat diskon kan berarti nggak kenapa-napa ya. Jadi kita akan memprosesnya juga dengan cara
double input harga barang sama dengan harga barang, double input jumlah barang sama dengan double parse double jumlah barang. Ini juga double input uang bayar, maka akan mewakilkan uang bayar. Di mana hasil sementaranya itu, maksudnya harga yang kita dapat dari kita menginputkan ini, harga barang dan jumlah barang, maka akan tercetak itu saya kasih nama hasil sementara. Hasil sementara ini bisa ditulis seperti ini, karena tadi di atas kita sudah menggunakan private double hasil sementara. Tuh. Itu sama dengan input harga barang dikali input jumlah barang. Nah, berarti kan input harga barangnya itu tadi kan harga barang ya. Harga barang itu kita deklarasikan ID harga barang. Nah, di sini kita jika input harga barang, maka harga barang ini akan dikali dengan jumlah barang. Seperti itu. Dan akan menghasilkan hasil sementara. Nah, hasil akhir itu maksudnya kembalian ya. Itu kembaliannya itu bisa didapat dari input uang bayar, uang yang kita bayar dikurangin hasil sementara ini. Maka akan tercetak hasil total. Nah, hasil total ini akan mewakili hasil akhir. Maka akan mencetak total dicetak total akan mencetak hasil total ini. Dan dicetak diskon akan mencetak 0% karena di sini proses yang tidak ada diskonnya. Dan di notifikasi Anda akan mendapatkan tulisan harga sementara ini dan Anda tidak mendapatkan potongan karena Anda tidak mendapatkan diskon. Nah, gimana kalau kita diskonnya ini kita isi? Misal kita akan mengisi diskonnya 10% itu. Nah, gimana caranya biar kehitung semuanya? Bisa diproses mendapatkan total kembalian? Yaitu dengan cara ini. Dari di atas ini, kita menambahkan input diskon. Ini untuk mewakili diskon ya. Dan untuk mencari harganya, sama hasil sementara ini sama dengan input harga barang dikali input jumlah barang. Nah, setelah ini kita akan mencari diskonnya dulu. Nah, mencari diskonnya itu dari hasil sementara ini dikali input diskon yang akan kita masukkan dibagi 100 akan menampilkan notifikasinya harga aslinya berapa hasil sementara ini dan mendapatkan potongan hasil diskon. Nah, kita akan mendapatkan potongan berapa nanti yang akan diproses di sini. Hasil sementara duanya, hasil sementara dikurang hasil diskon. Nah, ini untuk harganya ya. Terus kita untuk cek kembaliannya, hasil akhir sama dengan input uang bayar atau yang kita bayar dikurangin hasil sementara dua ini. Maka string hasil total yang mewakili dari hasil akhir ini akan terus kita proses dan cetak total hasil total ini kita cetak. Dan yang ini untuk tombol hitung ya. Sekarang kita pindah ke menghitung baru. Dimana kalau kita mengeklik hitung baru, berarti semuanya itu akan kembali ke semula ini, bentuk kayak seperti ini. Maka kita akan mengsetnya nama barang, set teksnya kosong, harga barang, begitu juga seterusnya sampai notifikasi kita set teks kosong. Nah, ini tombol keluar ya, teman-teman. Di sini keluar aplikasi yang tadi kita beri nama ini. Saya lupa, maaf. Ini saya beri nama Android One Click keluar ini. Nah, di sini akan diproses di sini nih. Jika kita mengeklik tersebut, saya menggunakan alert dialog ya. Kita akan membuat alertnya itu dengan judul aplikasi UTS. Ini nama ini bisa diganti oleh teman-teman, terserah teman-teman. Nah, di sini set message-nya itu apakah kamu yakin keluar aplikasi belanja ini? Nah, setelah itu jika teman-teman memilih iya,
berarti teman-teman akan menyudahi dari aplikasi ini ya, terus akan finish dan akan keluar dari aplikasi. Nah, jika teman-teman mengeklik tidak, maka teman-teman tetap pada halaman aplikasi ini. Itu dialog cancel. Begitu juga saya akan menambahkan public void on back press press ya kan. Di mana itu jika teman-teman mengeklik tombol back pada handphone teman-teman, maka sama akan keluar notice dengan judul aplikasi UTS Juli Bimatika. Setelah itu, teman-teman akan mendapatkan pesan apakah yakin keluar aplikasi belanja ini. Jika teman-teman mengeklik iya, maka akan keluar dari aplikasi. Jika teman-teman mengeklik tidak, maka akan tetap di dalam aplikasi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjalankan aplikasi yang saya buat ya. Saya sudah menyalakan Android emulatornya. Setelah itu kita run aplikasinya. Kita tunggu sampai aplikasinya muncul. Nah, ini aplikasi yang telah saya buat tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jika saya tidak mengisi salah satu kolom ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, langsung saya klik hitung. Nah, tidak ada yang diproses. Terus kita mendapatkan notifikasi kolom tidak boleh ada yang kosong. Nah, tapi kalau jika kita mengisinya, misalkan nama barangnya saya akan membeli kopi. Nah, harganya itu 2.000. Jumlah barang yang saya beli, misalkan saya membelinya 10 ya. Terus masukkan uang bayar, saya membawa uang itu 50.000. Nah, itu kan terus saya nanya ke tukangnya, saya sebagai tukangnya itu tidak akan memberikan diskon ya. Nah, itu saya jika langsung diklik hitung, nah seperti ini. Diskonnya akan otomatis mencetak nol karena saya tidak memberikan diskon. Nah, di sini ada tampilan lagi. Di sini ada tampilan dan tampilan ini sesuai dengan apa yang kita isi di atas. Misalkan nama barang kopi, harga barangnya 2.000 dan jumlah yang dibeli itu ada 10. Nah, uang bayarnya itu 50.000. Diskonnya nol karena tadi kita tidak mengisi diskonnya dan mendapatkan total kembalian 30.000. Harga aslinya 20.000. Tidak mendapatkan potongan harga karena kita tidak mendapatkan diskon. Gimana kalau kita mengisi diskon misalkan gitu saya berbaik hati dan saya mengisi diskon gitu kan. Ya, saya dapat diskon 10% gitu kan. Kita klik hitung. Nah, di sini akan berubah. Nama barangnya tetap sama, harga barangnya yang berubah di bagian sini, di diskon. Nah, di diskon ini karena kita memberi diskon 10%, maka di sini akan ditulis diskon 10%. Harga aslinya 20.000 mendapat potongan 2.000 dan mendapat totalnya kembaliannya 32.000 dari uang yang kita bawa tadi 50.000. Nah, gimana kalau kita mau menghitung baru gitu? Misalkan saya berubah pikiran nggak beli kopi gitu kan, atau ada orang yang berubah pikiran gitu kan, nggak jadi beli kopi itu. Nah, kita bisa klik ini. Nah, kita akan beli susu gitu kan. Harganya susu itu kurang lebih 2.500 sepengetahuan saya saja ya. Dan saya membelinya itu 10. 10. Udah nggak apa-apa 12. 12 ya, teman-teman. Dan 12 ini saya tuh uangnya tuh 100.000 gitu kan. 100.000. Dan saya tuh karena udah langganan gitu dapat diskon 20%-nya itu.
dicetak lagi. Nah, seperti ini. Jadi, nama barang yang tercetak di sini dan harganya ini sampai uang uang bayarnya ini 100.000 dan diskon ini akan sama dengan apa yang kita tulis di sini. Nah, mendapatkan total kembalian tadi, ya tadi, menggunakan proses yang ada di mainActivity.java. Dan untuk mendapatkan harga aslinya juga sama, yang di sini. Nah, notifikasi mendapatkan harga asli, mendapat potongan berapa, seperti itu. Dan misalkan kita akan keluar aplikasi nih. Nah, ini yang saya maksud tadi. Dalam ini ada notis, apakah kamu yakin keluar aplikasi belanja ini? Jika kita mengeklik tidak, maka akan tetap di sini. Jika iya, akan keluar aplikasi. Nah, selain diklik tombol keluar aplikasi, kita juga bisa mengekliknya dari sini, tombol back HP teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sama, jika kita klik tidak, maka akan tetap di sini. Tapi jika kita keluar dan mengeklik iya, maka akan menyudahi aplikasi tersebut dan keluar dari aplikasi tersebut. Sekian presentasi dari apa yang saya buat, yaitu aplikasi belanja kali ini untuk tugas UTS Mobile Programming. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya Juli Bima Ardika. Terima kasih.